Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini saya akan membahas tentang materi peluang. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Auresintia Mareka dari kelas 87. Nah, jadi pertama-tama ada ruang sampel. Ruang sampel adalah daftar semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi dari suatu percobaan acak. Nah, di dalam matematika, ruang sampel sangatlah penting karena digunakan untuk menentukan besar peluang suatu kejadian. Nah, kita lanjut aja langsung ke soalnya. Di sini ada contoh soal yaitu tentang dua dadu. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. A. Tentukan banyak titik sampel dalam ruang sampelnya. B. Berapa banyak kejadian muncul jumlah mata dadu 7. Jawabannya adalah yang A. Banyak titik sampel adalah 6 dikali 6. Kenapa bisa 6? Karena dalam satu buah dadu mempunyai 6 angka. Jadi, karena memakai dua buah dadu, menjadi 6 dikali 6. 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, yang B, pasangan yang jumlahnya 7 adalah 1 ditambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4, 4 tambah 3. Mengapa bisa? Karena 1 tambah 6 sama dengan 7, 2 tambah 5 sama dengan 7, 3 ditambah 4 sama dengan 7, dan seterusnya. Pasangan jadi banyak kejadian adalah 6. Nah, kita lanjut ke materi titik sampel. Nah, di dalam materi peluang, titik sampel adalah setiap hasil yang mungkin dari suatu percobaan acak. Titik sampel merupakan elemen atau anggota dari ruang sampel yang disimbolkan S, yaitu himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 contoh titik sampel dalam percobaan. Yang pertama, ada melempar satu koin, yang kedua melempar satu dadu dengan berisi 6, yang ketiga melempar 2 koin sekaligus. Kita lanjut aja langsung ke soalnya. Nah, jadi di soal ini materinya adalah 2 koin. Soalnya adalah dua buah koin dilempar bersamaan. A. Tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. B. Berapa banyak titik sampel yang menunjukkan tepat satu gambar. Jawabannya adalah A. Titik sampel AA, AG, GA, GG. Ruang sampelnya S sama dengan AA, AG, GA, GG. Mengapa bisa? Karena koin pertama A, koin kedua A menjadi AA. Koin pertama A, koin kedua G menjadi AG. Koin pertama G, koin kedua A menjadi GA. Koin pertama G, koin kedua G menjadi GG. Jadi, titik sampelnya adalah AG, GA, GG, dan yang pertama AA. Yang AA-nya ketinggalan, maaf. Lanjut yang ke B. Tepat satu gambar, AG, GA, menjadi 2 titik sampel. Lihat dari ruang sampelnya. Yang AA tidak ada G. Yang AG tepat 1 G. Yang GA tepat 1 G. Yang GG 2 G. Yang memenuhi syarat adalah AG dan GA. Jadi, di sini hanya memiliki 2 sampel. Kita lanjut ke materi kejadian. Kejadian atau event adalah sebagian dari ruang sampel yang terdiri dari satu atau lebih dari titik sampel. Kejadian adalah hasil yang kita harapkan atau amati dari suatu percobaan acak. Di sini ada macam-macam kejadian. Nah, yang pertama ada kejadian sederhana, yang kedua kejadian majemuk, yang ketiga kejadian pasti, dan yang keempat kejadian mustahil. Kita lanjut ke soalnya. Nah, contoh soalnya adalah 2 dadu. 2 buah dadu dilempar. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu 7. Jawabannya adalah NS sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Mengapa bisa? Karena setiap dadu mempunyai 6 sisi angka. Angka 1 sampai 6. Jadi total kemungkinan hasilnya adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi NS-nya tuh adalah 36. Nah, selanjutnya, pasangan jumlahnya 7 adalah 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Nah, mengapa? Karena 1 ditambah 6, 7, 2 tambah 5, 7, 3 tambah 4, 7, sampai selanjutnya. Total ada 6 pasangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang jumlahnya 7. Jadi, NA sama dengan 6. PA sama dengan 6 per 36. 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Nah, materi selanjutnya adalah frekuensi relatif atau nisbi. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan jumlah seluruh percobaan yang dilakukan. Frekuensi relatif digunakan untuk menghitung peluang secara eksperimen, bukan secara teori. Langsung aja lanjut ke soalnya.
Contoh soalnya adalah seorang siswa melempar sebuah koin sebanyak 20 kali dan mendapatkan hasil A. Muncul gambar sebanyak 12 kali, B. Muncul angka sebanyak 8 kali. Pertanyaannya adalah berapa frekuensi relatif muncul gambar, B. Berapa frekuensi relatif muncul angka. Nah, jawabannya adalah A. Frekuensi relatif gambar 12 per 20 sama dengan 0,6. Mengapa bisa dapat 12? Mengapa bisa dapat 20? Dapatnya dari yang 12 ya. Muncul gambar sebanyak 12 kali. Dan per 20-nya didapatkan dari sebanyak 20 kali. Ini koinnya ya. Sama dengan 0,6. Nah, yang B sama seperti yang A. Frekuensi relatif angka 8 per 20. 8-nya didapatkan dari muncul angka sebanyak 8 kali, dan 20-nya didapatkan dari koin sebanyak 20 kali, sama dengan 0,4. Nah, jika kalian ingin mengubahnya ke persen, dikali 100, yaitu 0,6 dikali 100 sama dengan 60%, dan 0,4 dikali 100 sama dengan 40%. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu kisaran nilai peluang. Dalam teori peluang, nilai peluang suatu kejadian selalu berada antara 0 dan 1, atau bisa ditulis sebagai 0 kurang dari atau sama dengan PA, PA kurang dari atau sama dengan 1. Kita lanjut langsung ke soalnya. Nah, satu soalnya adalah tentukan apakah nilai berikut merupakan peluang yang valid, jelaskan. Yang A, P sama dengan 3 per 4. Valid ya, karena 3% sama dengan 0,75 dan berada di antara 0 dan 1. Yang B, P sama dengan negatif 1 per 4. Tidak valid, karena peluang tidak boleh negatif. Yang C, P sama dengan 1. Valid, karena 1 berarti kejadian pasti terjadi. Yang D, P sama dengan 1,1. Tidak valid, karena lebih dari 1. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu teori peluang. Nah, apa sih teori peluang tuh? Teori peluang adalah cabang matematika yang membahas tentang kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam sebuah percobaan acak. Contoh sederhananya adalah melempar sebuah dadu. Dan ciri-ciri teori peluang adalah nilai peluang selalu antara 0 sampai 1. Nah, lanjut ke rumus umumnya. Rumus umum peluang adalah jika semua kejadian mungkin terjadi secara adil atau sama besar kemungkinannya, maka PA sama dengan banyak kejadian yang diinginkan, NA banyak semua kemungkinan yang mungkin terjadi, NS. PA peluang kejadian A, NA banyak titik sampel yang mendukung kejadian A, NS sama dengan banyak semua titik sampel atau ruang sampel. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan sampai habis. Bila ada salah kata atau salah pengertian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!